Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Alexander Emmanuel. Hari ini Beta Timor Channel berkesempatan untuk berdiskusi dengan pendiri Beta Timor, Bapak Joseph Valen Kebo. Di sela-sela kesibukan beliau, saya berkesempatan untuk sedikit berbincang, membahas tentang pengembangan pariwisata dan juga tentang budaya di Tanah Timor ini. Tentunya kita ingin melihat perspektif pariwisata dan juga budaya dari pandangan beliau. Sejauh mana seorang Valen Kebo masih mempertahankan dan membawa nilai-nilai budaya yang ada di dirinya terlepas dari segala aktivitas dan rutinitas beliau yang kita ketahui bersama, atau mungkin bagi sebagian pemirsa Beta Timor Channel yang belum mengetahui bahwa beliau sebelumnya beraktivitas di luar Pulau Timor, di luar NTT. Untuk itu saya berikan kesempatan tentunya kepada Bapak Valen Kebo untuk sedikit memberikan gambaran kepada pemirsa Beta Timor Channel sejauh mana Bapak melihat karakter pariwisata dan budaya di NTT ini. Silakan Pak. Baik, selamat pagi Pak Eman dan teman-teman Beta Timor Channel dimanapun berada. Saya merasa terhormat karena masih terus diberikan kesempatan untuk kita bisa berbagi pengalaman, bisa sharing apa yang baik untuk kita ke depan maupun apa yang saya pahami tentang keberagaman baik pariwisata dan budaya yang terutama di lingkungan kita di Pahmeto atau di Pulau Timor ini. Kita identik dengan suku Dawan ini agak unik di belahan manapun, dan kita suku Dawan ini menurut saya salah satu suku yang besar yang mendiami Pulau Timor ini. Tidak menutup kemungkinan juga buat yang lain. Kalau saya melihat Pak Eman tadi menyampaikan pertanyaan bahwa bagaimana membangun pariwisata di Pulau Timor ini, terutama di TTU karena kita tinggal di sini. Kalau saya melihat bahwa membangun pariwisata di kita ini harus punya konsep. Harus punya konsep karena yang mau kita jual itu apa? Nah, misalnya yang mau kita jual pariwisata di kita ini adalah pantai misalnya. Pantai kita adanya di mana saja. Mungkin paling dekat pantai itu ada di tempat kelahiran saya di Wini, katakan. Nah, setelah ada pantai, terus unsur pendukungnya apa yang mau kita siapkan supaya kita bisa menarik pengunjung baik lokal maupun di luar wilayah kita. Kalau kita kenal dengan pengunjung yang domestik dan internasional. Ya. Ini menurut kita ini bukan mimpi. Tapi kalau kita kelola dengan baik, kita tahu esensi dari apa produk yang mau kita jual, saya kira itu bisa terjadi dan bisa kita wujudkan. Salah satunya ya kita harus menyiapkan konsep itu. Misalnya sekarang Tanjung Bastian saya lihat bagus tuh dibangun. Tetapi kenapa orang tidak datang? Ada apa? Terus sejauh mana partisipasi pengunjung yang sifatnya lokal misalnya? Ternyata tidak ada yang menarik. Yang ada itu hanya disiapkan fasilitas yang sifatnya satu arah. Ya. Tidak berupa dua arah. Artinya satu arah itu fasilitas saya datang hanya melihat. Tapi kalau ada infrastruktur pendukung yang sifatnya partisipatif, orang datang bukan cuma melihat, tapi dia ikut bermain. Nah, itu yang tidak ada. Jadi esensi dari membangun pariwisata di kita hanya dibangun secara satu arah. Partisipatifnya tidak ada. Jadi orang datang, duduk di pantai, buka tikar, makan,
lihat laut pulang. Pulang. Di mana esensi partisipatifnya? Nah, di situ harus kita create, kita ciptakan apa yang mau disiapkan. Apa sih yang mungkin orang kita belum pernah lihat, dia lihatnya hanya di TV. Misalnya permainan, permainan apa saja. Nah, misalnya kita siapkan permainan jet ski, banana boat, kora-kora. Nah, ada macam-macam lah seperti di Ada Ancol gitu. diving. Dengan begitu, maka pariwisata yang kita bangun itu tidak hanya satu arah, orang datang duduk lihat, tapi partisipatif. Ketika dia memiliki ada sarana partisipatifnya, disitulah keluar orang untuk niat membayar. Mau tidak mau kan dia bayar. Di situ pariwisata sudah bukan saja pemandangan, tapi juga bisa bernilai ekonomi. Bernilai ekonomis. Makanya kenapa kita tidak maju? Saya melihat dari berbagai sisi. Ini yang harus disinergikan. Jadi kenapa membangun daerah, membangun pariwisata itu perlu bersinergi dengan pihak lain. Karena saya yakin pengalaman teman-teman kita yang membangun konsep ini belum tentu dia memiliki itu. Karena kemampuan untuk menjual brand. Ya, bukan cuma kemampuan, tapi daya inovatif dan imajinatif. Itu yang tidak dimiliki. Sehingga gimana dia mau membangun, dia sendiri tidak pernah merasakan, dia sendiri tidak pernah melihat. Apalagi dia tahu konsepnya. Nah, ini yang ini masalah. Jadi akhirnya kita terkurung dalam suatu paradigma yang tidak keluar dari situ. Paradigma sempit. Paradigma sempit. Datang, lihat, pulang. Buka, kita masak memang bawa dari luar. Nah, bagaimana kalau di situ ada warung? Kan selama ini orang masuk, bagaimana dia tidak bawa makanan dari luar? Masuk situ tidak ada warung. Tidak ada. Terus di jam makan siang, di jam dia harus ngopi, di mana tempatnya? Ini perlu. Makanya kita sendiri, saya sendiri nih melalui ormas yang kita dirikan, saya dirikan ini, saya berusaha memberikan contoh, memberikan influen kepada baik pemerintah daerah maupun pelaku usaha di bidang pariwisata lainnya. Contoh yang kita bikin, ya nilainya kecil tapi itu berdampak. Contoh di kita, kebanyakan orang ke Pantura, ke Wini, dia kan pengen sekali naik di atas laut. Tapi dermaga yang ada kan dermaga barang, bukan dermaga. Benar. Nah, bagaimana kita mengalihkan itu, orang bisa naik di atas laut, tapi dermaganya tidak seperti yang dikuasai oleh dermaga bongkar muat. Ini dermaga manusia. Jadi dia bisa mengambil kesempatan berdiri di atas laut, mengambil sesi foto yang menarik menurut dia. Karena tidak semua orang yang datang ini orang laut. Ada kerinduan orang di gunung datang ke laut, ada yang dia bawa pulang foto. Tapi kalau dia ke sana spotnya tidak ada kan repot. Nah, ke depan punya kita ini memang kita bangun mengikuti tren. Apa sih maunya masyarakat kita ini, apa sih? Nah, artinya ya fasilitas itulah yang kita dari partisipatif. Datang bukan cuma lihat, tapi ada partisipasi, yaitu permainan dan lain-lain. Nah, konsep dasar membangun pariwisata ini harus kita pahami. Bukan cuma asal bangun infrastruktur. Terus setelah bangun, orang hanya datang, bentuk pendapatan bagi daerah itu apa? Tidak ada. Dia tidak ada nilai tambah dari segi ekonomi. Iya, sisi ekonomi tidak. Jadi misalnya gini, saya datang di Tanjung Bastian atau dimanapun, terus tidak ada yang saya lihat, tidak ada permainan yang saya nikmati. Terus kamu pajak saya di depan, mahal. Saya komplain nggak? Wajar saya komplain, masyarakat komplain. Masa mahal banget sih saya masuk, katakan seperti itu. Masa ini berbayar sih? Betul.
Karena tidak ada apa-apa Tidak ada yang disuguhkan. bisa saya nikmati, kamu tarik uang dari saya. Nah, ini masalah juga. Makanya kita harus melihat konsep pariwisata itu dari berbagai perbandingan. Saya yakin pemerintah daerah bisa mewujudkan itu. Kebanyakan ide itu yang saya lihat datang dari proyek APBN. Ya. Mereka datang membawa konsep. Tapi konsep itu apakah dia bisa mengadopsi nilai-nilai budaya, nilai-nilai pariwisata, nilai-nilai keinginan yang dibutuhkan masyarakat? Tidak. Karena konsep itu dia bawa konsep modern, dia padukan dengan di sini. Ada yang lompatan itu kita belum nyampe. Jadi yang sebenarnya tahu betul tentang kebutuhan pariwisata di sini, ya kita pemangku kepentingan yang ada di daerah ini. Di daerah. Nah, itu yang saya kira kita tidak boleh tertutup untuk mau mendengar dari sisi manapun. Kalau dibilang, wah cita-citanya terlalu tinggi, duitnya dari mana? Pak, bangun ini kan pakai uang negara, terus susahnya di mana? Benar sekali. Kita yang bangun pakai duit pribadi aja. Bisa? Bisa, masa bangun pakai uang negara nggak bisa. Yang dibutuhkan konsepmu bisa diterima apa tidak, gitu loh. Link punya nggak untuk kemudian mendatangkan duit untuk mewujudkan itu? Saya kira duit di Jakarta sana banyak, cuman karena mungkin kita tidak tahu tempatnya berkoordinasi sama siapa dan link itu tadi, ya kita tidak bisa. Akhirnya menemukan jalan buntu. Iya. Nah ini menarik, kalian terkait dengan pandangan Bapak mengenai pengembangan ekonomi di sekitar kawasan pariwisata. Kalau kita melihat dari sudut pandang demografi misalkan, angkatan kerja di kabupaten ini lumayan banyak, usia penduduk angkatan kerja. Nah apabila pemerintah misalkan atau sektor swasta diberikan ruang untuk membangun pariwisata yang tidur dalam tanda kutip, masih banyak aspek yang bisa dieksplor di bidang pariwisata. Bapak melihat seperti apa? Apakah ini adalah peluang besar? Apakah ini jembatan yang cukup besar untuk membangun kesempatan kerja bagi angkatan kerja di Tanah Timur, khususnya di kabupaten ini? Seperti apa? Kalau saya melihat gini, solusi bagi mereka yang tiba saatnya untuk mendapatkan pekerjaan itu sebenarnya bukan cuma dari pariwisata, dari berbagai bidang. Nah, bagaimana kemudian pemangku kepentingan ini yang harus dilakukan adalah memberikan rasa nyaman kepada investor. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata investor tipikalnya, dia mau berinvestasi tapi dia harus kenal orangnya. Pemangku kebijakannya itu, saya kenal baik nggak? Teman saya bukan. Kalau terus dia berinvestasi, terus tidak sesuai mengakomodir kepentingan dia, babak belur. Duit udah banyak keluar. Jaminan kebangkrutan dia itu tidak merupakan bagian tanggung jawab dari pemangku kebijakan. Jadi orang lebih hati-hati. Nah, yang ketiga, bagaimana kita memberikan jaminan tentang peraturan daerah. Regulasinya seperti apa? Mendukung saya tidak. Kalau saya berinvestasi di situ. Kecuali orang bisa mengabaikan itu semua dengan satu kondisi, bahwa dia butuh terhadap sebuah sumber daya alam yang ada di situ dan dia harus bangun. Nah, itu mungkin dia bisa mengabaikan semua itu. Tapi kalau dia bangun dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan, ya menurut saya 3 faktor indikasi itu tadi. Saya ke sana ngapain? Betul. Pemangku kebijakannya saya kenal nggak? Teman saya bukan. Ya. Yang ketiga, regulasinya menjamin saya tidak. Nah, ini kan masalah. Nah, sehingga saya melihat bahwa membangun pariwisata ketika kita sudah mulai, maksudnya pemerintah daerah sudah mulai
memberikan satu, mendahului membangun, kemudian itu menjadi magnet bagi wisatawan baik domestik maupun internasional, maka investor itu baru akan tertarik. Dia akan mengabaikan 3 kondisi itu tadi. Sehingga disitulah tercipta lapangan pekerjaan, baik di bidang pariwisata maupun non-pariwisata. Kalau itu kita tidak bisa, seorang pemangku kebijakan tidak memiliki 3 itu, akan sulit, kita akan tetap seperti ini. Yang kedua menurut saya, menciptakan lapangan pekerjaan itu kan bukan hanya harus pemerintah daerah, tetapi sektor swasta. Nah, sektor swasta ini bagaimana pemerintah daerah ini memberikan kenyamanan bagi mereka. Undang mereka, apa yang kita miliki, tawarkan. Nah, disinilah fungsi dari promosi itu tadi. Promosi terhadap sumber daya daerah yang kita miliki, baik alam maupun budaya, maupun pariwisata. Kita harus kasih tahu bagaimana orang mau datang kalau kita tidak kasih tahu. Ayo sini. Daerah saya memiliki pantai yang panjang, pasir putih yang panjang, tidak ada masalah dengan tanah. Silakan kalian bangun, saya kasih kemudahan berinvestasi. Regulasinya saya ciptakan. Maka itu bisa terwujud. Tapi kalau kita tidak pernah mempromosikan daerah kita, siapa yang mau kenal? Indonesia ini kan banyak sekali kabupaten, 500 lebih. Dari 500 orang kan pasti pilih yang sudah sering orang kenal. Contoh misalnya Labuan Bajo misalnya, dia punya hal identik yang mudah dikenal orang dan itu dipromosikan. Yang menjadi brand. Iya, jadi ikon. Kita ikonnya apa? Itu yang selama ini. Nah, ini yang tidak di branding. Bagaimana orang mau mengenal? Misalnya gini, branding kita sederhana. Misalnya TTU ini kota yang bernuansa agamis karena mayoritas misalnya Katolik. Misalnya tidak ada sumber daya yang kita mau jual, itu aja yang di branding. Pariwisata rohani. Ciptakan hal-hal yang bernuansa rohani dan orang tertarik. Dari Indonesia ini, dari domestik maupun dari luar negeri. Contoh sekarang, orang kalau tahu bahwa Romanya Indonesia itu adanya di Flores. Benar. Nah, bagaimana kita bisa mensinergikan, mensinkroniskan ini? Potensi-potensinya. Kita masuk mayoritas. Tapi apa yang kita buat dengan mayoritas? Tidak ada. Nah, jadi menurut saya baik dari sisi pemerintah daerah maupun DPR ini harus melihat ini dengan sangat bijak lah, bahwa ada potensi lain yang lebih awet ketika kita bangun dengan maksimal. Kalau sumber daya alam kita kedepankan, suatu saat pasti habis. Tapi pariwisata tidak pernah habis. Inilah yang kemudian didorong menjadi konsep sumber daya yang paling abadi di zaman abad 21 ini. Contoh kalau misalnya kita lihat di negara-negara maju, salah satunya di Uni Emirat Arab. Dia tahu bahwa suatu saat minyaknya dia habis. Sehingga untuk mengatasi bahwa mungkin 40 tahun lagi minyak atau 100 tahun lagi habis, saya survive dengan apa? Makanya dia ciptakan Dubai misalnya, Arab Saudi itu menjadi kota tren dunia. Kota yang fashionable. Dengan kota yang buatan. Jadi orang nyaman ke sana terlepas dari dia misalnya budayanya identik dengan muslim. Tetapi dia memberikan ruang privasi bagi mereka. Karena apa? Investasi paling panjang dan paling abadi itu adalah pariwisata. Tidak ada lain. Beberapa negara besar kita lihat seperti Maldives dan lain-lain. Dulu punya sumber daya alam yang begitu luar biasa. Saatnya habis. Mereka bagaimana bangkit lagi? Yang dia bangkitkan kembali adalah pariwisata. Sekarang bisa hidup lagi sebagai negara. Nah, kita kalau menyadari itu, dengan APBD yang kita punya misalnya sekarang ini pemerintah kalau mau udah
niatkan untuk bangun. Berapa sih biayanya untuk bangun semua infrastruktur itu? Hajar habis. Maka dengan sendirinya akan menyedot banyak angkatan kerja ke sana. Jadi kita tidak usah terfokus dengan untuk bekerja itu kita harus jadi PNS atau jadi apapun itu, abdi negara. Tidak seperti itu. Kalau kita hitung-hitungan jadi PNS rugi loh. Gaji berapa? Sebulan. Paling tinggi katakan 10 juta dibagi 30 hari. Kalau kau kerja sebagai swasta 10 juta bisa dalam sehari, tergantung apa yang kau kelola. Ya, bilang, Pak, kita mulai ini kan harus ada modal. Di zaman abad 21 ini tidak ada bisnis yang dimulai pakai modal. Yang masih pakai modal di awal adalah bisnis-bisnis tradisional. Buka toko, beli barang, stok. Kemudian kita jual. Belum tentu orang beli. Dalam setahun belum tentu habis. Zaman sekarang, anak-anak muda, yang orang-orang sukses zaman sekarang, itu dia tidak terlahir dari orang kaya. Tetapi dia terlahir dari kaum milenial yang punya inisiatif dan inovatif yang tinggi. Contoh, dia tidak perlu belanja barang untuk bikin toko, dia tidak perlu gudang, tetapi dia hanya modal media sosial. Dia hanya modal kamera, dia foto produk orang, dia jual. Transaksi itu harus ke dia dulu, dia cuma ngambil selisih. Ya. Setelah transaksi dia ke sana beli. Barang dia kirim sesuai dengan permintaan orang. Apakah dia perlu gudang? Tidak perlu. Apakah dia perlu modal untuk memulai? Tidak ada. Yang diperlukan adalah inovatif, kreativitas. Nah, ini yang perlu menurut saya ke depan generasi muda kita yang kita persiapkan itu. Karena menjawab tantangan zaman tidak lagi kita kembali ke era 80-an, era 90-an. Zaman abad 21 ini pergeseran itu besar sekali. Contoh, di kota-kota besar banyak branding yang nasional, brand-brand dunia, kolaps. Karena orang tidak lagi jualan harus di toko, tidak ada. Tidak secara retail lagi ya. Jadi beranda toko dia adalah beranda sosial media. Mindset itu yang harus kita tularkan. Jadi orang tidak harus, saya harus jadi PNS biar saya bisa hidup. Benar. Nah, untuk menjawab itu ya saya kira kita harus rubah mindset.